Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hadi Saputra dari PJJ Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas pada pertemuan ke-6 di mata kuliah basis data, yang mana kita ditugaskan untuk melakukan sebuah pembuatan database sesuai dengan standar query praktek sistem basis data lanjutan ke-1 sesuai dengan video ke-6. Nah, yang mana hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk melakukan pembuatan database ini, yang pertama yaitu download dan install aplikasi yang berisi paket diantaranya PHP dan MySQL. Nah, salah satu yang disarankan di sini yaitu SAM. Nah, yang mana saya sudah mendownload untuk aplikasi SAM-nya. Terus yang kedua, minimal yang dijalankan di SAM yaitu Apache dan MySQL. Nah, baik, kita buka untuk aplikasi SAM-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, yang kedua yaitu yang dijalankan minimal adalah Apache dan MySQL. Nah, kita jalankan untuk Apache dan juga MySQL. Nah, tunggu sampai indikatornya seperti ini hijau. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, kita lanjutkan pada masuk ke dalam PHP MyAdmin, yaitu localhost /PHP MyAdmin. Nah, kita akan disuguhkan pada tampilan dasar dari PHP MyAdmin. Nah, di sini yang kita akan membuat sebuah database, yang mana perintah-perintah yang harus dikerjakan yaitu perintah CRUD, yang artinya create, read, update, dan delete. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah create database, yang mana database-nya adalah namanya universitas. Nah, kita copy di sini, kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin atau localhost. Terus kita buat dengan cara pakai SQL. Nah, kita pastekan di sini. Nah, perintahnya adalah yang pertama create. Create adalah membuat, terus apa yang akan kita buat yaitu database. Nah, database ini akan bernama database universitas. Kemudian diakhiri dengan titik dan koma di belakang. Kemudian kita langsung go. Nah, setelah berhasil maka di samping kita ini akan ada yang namanya database universitas. Kemudian kita klik di universitas ini. Kemudian kembali pada perintah yang selanjutnya yaitu pada membuat tabel di database mahasiswa dengan kolom-kolom yang pertama yaitu name, terus yang kedua yaitu nama, terus yang ketiga adalah alamat, yang mana tipe yang digunakan yaitu varchar semua. Baik, kita copy di sini. Kita kembali lagi. Nah, kembali pada database universitas, kemudian ke SQL, kita pastikan di sini. Nah, apa perintah-perintah yang dilakukan yaitu create. Nah, create ini adalah membuat apa yang akan kita buat yaitu sebuah tabel. Nah, tabel ini adalah tabel mahasiswa, yang mana di dalamnya yaitu ada name, nama, serta alamat dengan tipe penulisan yaitu varchar semua. Nah, terus di paling akhir yaitu ada yang namanya primary key, yang mana primary key ini akan menuju kepada name. Mengapa pakai name? Karena name setiap orang itu pasti berbeda-beda. Setiap mahasiswa itu pasti berbeda-beda. Ini yang akan menjadi tujuan atau tujuan utama atau sebagai kunci utamanya ya, name-nya ini. Terus diakhiri dengan, karena di awal ini ada kurung buka, maka di belakang di akhir ada kurung tutup dan diakhiri dengan titik serta koma. Kemudian kita lanjutkan yaitu go. Nah, di sini sudah berhasil kita lihat pada struktur. Nah, di sini sudah ada yang namanya tabel mahasiswa, yang mana ketika kita klik tabel mahasiswa ini ya akan ada name, nama, serta alamat, yang mana yang tadi name akan menjadi sebuah primary key. Terus perintah yang selanjutnya yaitu memasukkan pada tabel mahasiswa ya,
yang disesuaikan yaitu NIM, nama serta alamat dengan value nama NIM dari mahasiswa, terus nama mahasiswa, terus alamat mahasiswa. Baik, kita langsung praktekkan di sini. Nah, kembali lagi kepada SQL. Kita hapus. Nah, pastekan di sini. Nah, insert. Nah, insert adalah memasukkan. Memasukkan kemana? Into, ya, into tabel mahasiswa. Apa saja yang di dalamnya ada kriteria NIM, nama, serta alamat. Dengan value. Nah, NIM-nya seperti ini. Terus namanya, terus ini. Nah, baik kita pakai NIM-nya terserah ya. 2025-001. Terus sekarang tanggal 11 November 11. Oke. Ini seperti ini saja. Kita pastikan di sini. Jadi 2025 bulan 11 tanggal 11 dengan nomor urut 1 atas nama umpamanya Rian. Terus alamat Jember. Nah, setelah itu kita langsung jalankan. Nah, berhasil. Kita kembali lagi pada struktur. Nah, di bagian sini sudah ada NIM ya. NIM-nya. Terus saat kita browse ya. Di tabel mahasiswa itu, nah di sini struktur ya, di mana ini? Ini ada name, nama, alamat, terus baik kita ke SQL untuk melihat seluruhannya. Nah, baik. Nah, perintahnya seperti ini. Select from mahasiswa, terus bisa select nama from, terus mahasiswa. Nah, baik. Kita langsung select from mahasiswa. Ya, pada tabel mahasiswa ini kita akan melihat tabel-tabel yang sudah berisi. Baik. Kita hapus, kita masukkan di sini ya. Select ya, pilih dari tabel mahasiswa. Oke, kita go. Nah, di sini akan menampilkan semua yang ada pada database mahasiswa. Struktur. Nah, ini ya. Sorry. Jadi apa kelewatan. Nah, di sini ya. Ini. Nah, sesuai yang kita buat tadi ya. Name, nama, terus alamat. Maklum agak pusing. Baik. Setelah itu, kita kembali ke MySQL. Perintah yang selanjutnya yang diinstruksikan yaitu adalah select nama from mahasiswa. Baik. Karena di sini masih ada satu nama, maka kita buat lagi, yaitu buat nama baru ya, agar ada beberapa nama mahasiswa di tabel universitas ini, di tabel mahasiswa ini. Baik, kita pastikan di sini seperti yang tadi, insert adalah masukkan into ke dalam tabel mahasiswa apa saja yang di dalamnya NIM, nama, alamat, terus dengan value. Baik, kita di sini masukkan 2025 bulan 11 002. Contoh di sini saya masukkan nama Nadia dengan alamat contoh Lumajang. Baik, kita langsung go. Nah, pada struktur kita lihat nanti untuk namanya ya. Yang pertama 001 ada yang namanya Rian dari Jember, terus yang kedua sudah ada Nadia. Baik, kembali lagi ke MySQL, kemudian perintah yang selanjutnya yaitu select nama from
mahasiswa. Baik, kita copy di sini. Kita pastekan. Select adalah pilih. Terus untuk nama dari tabel mahasiswa kita jalankan. Nah, ketika kita browser, nah maka di sini akan tampil nama-nama yang ada di tabel mahasiswa, yaitu Rian dan Nadia. Terus selanjutnya yaitu update mahasiswa. Nah, contoh kita copy di sini. Ya. Ada MySQL lagi. Update, ya, lakukan perubahan di tabel mahasiswa dengan set nama. Nama yang mau kita rubah tadi adalah contoh Nadia. Ya. Nadia. Alamatnya kita ubah ke Banyuwangi, ya. Banyuwangi. Nah, untuk NIM-nya tetap 2025 11 11 terus 002. Baik, kita lakukan perubahan. Nah, kita langsung browser di sini. Untuk Nadia, ya, untuk Nadia yang asalnya alamatnya adalah Lumajang, sudah berubah sesuai dengan yang kita update tadi, yaitu Banyuwangi. Baik, kita langsung ke yang selanjutnya, yaitu delete. Nah, di delete from mahasiswa, where name. Oke, kita masuk ke MySQL, ke SQL lagi. Kita pastikan di sini. Delete. Delete adalah hapus. Hapus, apa yang akan dihapus? Nah, hapus dari tabel mahasiswa, apa? Yaitu nama. Nah, nama di sini yang akan dihapus, contoh kita lakukan pada yang namanya Nadia. Nah, baik. Anda petik, terus kemudian ini ditutup dengan titik dan koma. Kita langsung go. Nah, akan ada pemberitahuan, do you really want to exclude delete from mahasiswa where name Nadia? Ya, kita langsung oke. Nah, berhasil. Kita lihat lagi di browse. Nah, di sini untuk data bernama Nadia yang dari Banyuwangi yang sudah kita update itu sudah hilang, ya. Sudah terhapus. Baik. Selanjutnya yaitu drop tabel mahasiswa. Ini akan menghapus tabel dari mahasiswa. Oke, kita langsung praktekkan di sini di MySQL. Terus kita drop. Nah, drop, hapus, ya. Hilangkan tabel, ya, tabel mahasiswa. Jadi di database universitas ini untuk tabel mahasiswa itu akan kita hapus. Baik, kita lakukan. Nah, setelah selesai, ya, ketika kita browse, nah di sini sudah tidak ada tabel. Nah, pada tabel universitas ini juga sudah tidak ada tabel. Nah, kalau kita mau menghapus tabel universitas sendiri, kita pada universitas, kemudian SQL, kemudian kita pastekan di sini, ya, drop database, terus universitas. Oke, kita langsung go. Nah, di sini untuk tabel universitas sudah tidak ada. Baik. Terus yang selanjutnya instruksi yang digunakan yaitu CMD menggunakan CMD MySQL root show database. Nah, karena di sini sudah database-nya kita tidak ada, coba kita buat lagi, ya. Buat lagi create database, ya, universitas. Oke. Ke SQL. Database, oke. Localhost php my admin. Baik, SQL. Kita buat database baru, create, ya, buat database universitas go.
Nanti akan ada seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita pakai perintah command prompt. Nah, di sini kurang begitu ini ya. Apa kita bisa melakukan pakai sum juga? Coba kita pakai sum. Oke, sudah muncul. Terus perintahnya MySQL. Oke, copy. Kita masuk ke sini. Enter password. Nah, ini passwordnya apa ya? Nah, ini yang passwordnya saya lupa sudah untuk komputer ini. Satu dua tiga. Oh, salah. Baik, untuk yang ini kita terapkan nanti ya. Yang penting kita sudah bisa untuk membuat seperti ini. Nanti kalau ini, karena saya lupa untuk password komputer saya itu apa, saya lupa itu. Ya, jadi kita bisa nanti di MySQL untuk menampilkan SQL ini kita bisa pakai CMD ya. Pakai CMD bisa langsung dari sum atau kita pakai yang di sini. Nah, bisa pakai seperti ini. Jadi nanti kita akan menampilkannya di CMD seperti ini untuk database yang ada di SQL. Nah, baik. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan kita. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu di praktek selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.